Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu dosen, Ibu Mertiani Sari Dewi, SEMSI, selaku pengempu mata kuliah manajemen keuangan. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi terkait dengan keputusan pendanaan dan kebijakan dividen. Baik, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ninyoman Ayuningsih dengan nomor induk mahasiswa 20011018. Kemudian Ketut Angga Astriani dengan nomor induk mahasiswa 20011026. Dan yang terakhir ada Putu Ratna Komalasari dengan nomor induk mahasiswa 20011033. Baik, tanpa mengulur waktu kami akan memulai presentasi kami. Baik, materi yang pertama ada keputusan pendanaan. Apa itu keputusan pendanaan? Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berhubungan dengan penentuan sumber dana yang akan digunakan, penentuan perimbangan pendanaan yang optimal, dan perusahaan menggunakan sumber dana dari dalam perusahaan atau akan mengambil dari luar perusahaan. Keputusan pendanaan membahas mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai suatu investasi yang sudah dianggap layak. Penentuan jenis dana yang akan digunakan mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Adapun sumber-sumber dana perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu menurut jangka waktunya dan sumber dana menurut asalnya. Sumber-sumber dana perusahaan menurut asalnya yaitu yang pertama ada sumber intern atau internal source. Dana yang berasal dari sumber dana intern adalah dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan seperti laba ditahan dan penyusutan. Ditinjau dari penggunaan atau bekerjanya kedua dana tersebut, di dalam perusahaan tidak ada bedanya. Besarnya laba ditahan atau cadangan dipengaruhi oleh besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu. Dividen polisi atau plowing back polisi yang dijalankan oleh perusahaan. Sumber dana yang kedua yaitu sumber ekstern. Sumber ekstern atau external source adalah sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Dana atau modal yang berasal dari para kreditur merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan, dan modal yang berasal dari kreditur tersebut biasa disebut sebagai modal asing. Pada dasarnya, pihak-pihak pemberi dana atau kodal ekstern yang utama dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu yang pertama ada supplier, kedua bank, dan ketiga adalah pasar modal. Kemudian sumber dana menurut jangka waktunya dibagi menjadi 3, yaitu sumber dana jangka pendek yang dipergunakan oleh perusahaan yaitu accrual account, hutang dagang, hutang bank, commercial paper, dan factoring. Kemudian untuk sumber dana jangka menengahnya yaitu term loan, equipment loan, leasing, modal ventura, dan untuk jangka panjangnya yaitu long term loan, obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Adapun sisi buruk pendanaan melalui hutang yaitu peningkatan hutang bukanlah solusi optimal bagi semua masalah insentif. Manajer perusahaan yang didanai utang punya insentif untuk memilih proyek yang lebih berisiko daripada yang aman. Ini karena perusahaan dengan kewajiban utang tetap menikmati semua sisi baik potensi proyek berisiko tinggi, tapi berbagai sisi buruk kerugiannya dengan pemegang utang yang tidak sepenuhnya dibayar kembali jika hasil investasi buruk menyebabkan perusahaan jatuh. Karena risiko bangkrut besar, perusahaan dalam kesulitan keuangan tak dapat membuat perjanjian jangka panjang. Mereka kehilangan konsumen dan penyedia yang takut. Mereka tak dapat mengandalkan hubungan yang sudah ada, dan mereka harus membayar premi upah untuk membayar pekerja. Kerugian efisiensi ini ditambah biaya kebangkrutan yang langsung atau seperti biaya hukum adalah sisi buruk dari pengungkit yang tinggi. Kemudian ada analisis sumber penggunaan dana. Proyeksi keuangan digunakan untuk merencanakan kebutuhan pembiayaan. Sedangkan laporan sumber dan penggunaan dana digunakan untuk menunjukkan bagaimana dana diperoleh dan bagaimana dana yang dimiliki digunakan. Analisis sumber dan penggunaan sering disebut sebagai laporan ketiga dari laporan keuangan perusahaan. Berbeda dengan neraca, analisis sumber dan penggunaan dana memberikan informasi tentang bagaimana suatu perusahaan mencapai suatu posisi tertentu. Karenanya, dalam laporan sumber dan penggunaan dana diidentifikasikan baik sumber maupun penggunaan dana yang terjadi dalam suatu periode tertentu.
Sedangkan penggunaan dana adalah kenaikan dalam nilai aktiva atau penurunan dalam suatu nilai pasiva. Suatu kenaikan dalam nilai persediaan barang atau penurunan nilai hutang dagang merupakan contoh dari penggunaan dana. Selain itu, laporan sumber dan penggunaan dana juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi praktek-praktek pembiayaan yang tidak benar. Suatu bentuk pembiayaan yang salah adalah apabila investasi dalam aktiva tetap dan aktiva lancar permanen dibiayai dengan utang jangka pendek. Kebutuhan alat liquid cash untuk memenuhi kewajiban jangka pendek terjadi dalam 1 tahun, sedangkan aktiva tetap mungkin akan menghasilkan arus kas setelah beberapa tahun. Dividen adalah keputusan perusahaan yang berhubungan dengan pembayaran dividen oleh perusahaan. Apakah laba yang dihasilkan perusahaan dibagikan kepada pemenang saham atau ditahan untuk kebutuhan pengembangan perusahaan di periode mendatang? Adapun teori-teori dari kebijakan dividen, yang pertama yaitu teori dividen tidak relevan. Teori ini ditemukan oleh Modigliani dan Miller. Menurutnya, nilai sebuah perusahaan ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Nilai perusahaan tidak ditemukan oleh persentase laba yang dibagikan kepada pemilik saham dalam bentuk dividen. Jadi teori ini dividen tidak relevan menyatakan bahwa pembayaran dividen tidak terpengaruh terhadap harga saham dan nilai perusahaan. Nilai perusahaan hanya bisa dipengaruhi oleh bagaimana cara perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki agar menghasilkan laba yang diinginkan dan mengelola risiko-risiko bisnis yang ada. Yang kedua ada teori dividen yang relevan. Teori ini dikenal dengan istilah the bird and the head, ditemukan oleh Gordon and Lindner. Teori ini lebih banyak mengenai return investasi saham yang bisa berupa dividen dan capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli saham. Teori ini menyatakan bahwa dividen lebih memiliki kepastian daripada 1000 capital gain di udara. Dividen lebih bisa diprediksi, sedangkan capital gain dinilai cenderung didapat dari hasil spekulasi. Karena harga saham tiap saat bisa berubah, dividen memiliki risiko yang lebih kecil. Manajemen dapat mengontrol dividen, namun tidak bisa mengontrol atau mendikte harga saham di pasar. Alasan mengapa investor tidak menyukai capital gain adalah karena ketidakpastian yang lebih tinggi. Dengan mengharapkan capital gain, nilai saham naik turun atau berfluktuatif. Dengan kata lain, bisa dengan mudah menghasilkan juga bisa dengan mudah mendapatkan kerugian. Kelebihan teori bird in the head adalah apabila perusahaan membayarkan dividen lebih tinggi, maka nilai perusahaan akan semakin tinggi juga. Ketiga yaitu ada teori perbedaan pajak. Teori ini ditemukan oleh Lichtenberger dan Ramaswamy. Umumnya, tarif pajak terhadap return investasi yang berupa capital gain atau dividen adalah berbeda. Tarif pajak capital gain biasanya lebih rendah dari tarif pajak dividen. Adanya perbedaan tarif pajak membuat teori ini muncul. Teori ini menyatakan investor lebih suka menerima capital gain daripada dividen karena capital gain memiliki tarif pajak yang lebih rendah daripada tarif pajak dividen. Para investor menyatakan pertumbuhan laba perusahaan dinilai bisa menaikkan harga saham dan keuntungan modal dengan tarif pajak yang rendah akan bisa mengganti dividen yang tarif pajaknya lebih tinggi. Apabila ada saham yang dimiliki oleh seorang investor hingga investor tersebut meninggal dunia, maka tidak ada sama sekali pajak yang harus dibayar dari keuntungan yang diterima. Ahli waris saham tersebut terhindar dari kewajiban membayar pajak. Melihat keuntungan-keuntungan yang dikaitkan dengan pajak tersebut,
Pemegang saham lebih menyukai manajemen perusahaan menahan laba dan menggunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan daripada dibagikan dalam bentuk dividen. Namun apabila dividen dikenai tarif pajak yang relatif rendah, mungkin saja pemegang saham lebih menginginkan dividen yang tinggi. Yang keempat yaitu teori hipotesis sinyal dividen. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Beccaria pada tahun 1979. Menurut teori ini, dividen adalah salah satu cara mengurangi asimetri informasi atau ketidakseimbangan informasi antara manajemen dan pemegang saham. Manajemen tertentu lebih mengetahui detail kondisi perusahaan dan prospeknya dibandingkan pemegang saham. Maka dividen kemudian menjadi alat ukur bagi investor untuk menilai kinerja keuangan dan prospeknya di masa yang mendatang. Secara tidak langsung, teori ini menunjukkan bahwa investor lebih menyukai dividen daripada mendapatkan capital gain. Maka pada teori ini, membayarkan dividen akan meningkatkan nilai perusahaan, menaikkan harga saham perusahaan, dan jika tinggi pembayaran dividen semakin tinggi nilai saham, respon pasar akan semakin bagus. Begitupun sebaliknya. Yang kelima yaitu teori efek pelanggan. Pelanggan di sini maksudnya adalah pelanggan saham, pemegang saham. Dalam sebuah perusahaan yang sudah go public, sahamnya diperjualbelikan secara umum. Teori efek pelanggan menjelaskan bahwa terdapat kelompok memegang saham yang memiliki preferensi pandangan, kepentingan, dan tujuan yang berbeda dalam menyikapi kebijakan dividen perusahaan. Sebuah perusahaan memiliki tipe-tipe investor, yaitu investor yang menginginkan dividen, investor yang tidak menginginkan dividen, dan adapun kelompok pemegang saham yang menginginkan capital gain. Dengan adanya kelompok-kelompok ini, kebijakan dividen yang diambil dan menguntungkan pemegang saham kelompok tertentu. Perusahaan yang memiliki kebijakan membagikan dividen yang tinggi cenderung berusaha menarik investor yang juga suka dengan pembagian dividen. Begitu juga sebaliknya, perusahaan yang tidak membagikan dividen cenderung menarik investor yang tidak mengharapkan pembagian dividen. Melihat kondisi pasar yang memungkinkan, pemegang saham bisa dengan mudah berpindah perusahaan. Perusahaan bisa mengganti kebijakan dividen sesuai yang diinginkan dan membiarkan para pemegang saham yang tidak menyukai keputusan tersebut menjual kepemilikan sahamnya ke investor yang lain. Baik, materi selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Menurut Gumanti 2013, kebijakan dividen dipengaruhi oleh 11 faktor, yaitu undang-undang peraturan yang ditetapkan pemerintah atau perserikatan dapat dipengaruhi keputusan manajemen dalam menetapkan besar kecilnya dividen, dan posisi likuiditas, kebutuhan untuk pelunasan utang, batasan-batasan dalam perjanjian utang, posisi ekspansi aktiva, perolehan laba, stabilitas laba, peluang penerbitan saham di pasar modal, kendali kepemilikan, posisi pemegang saham, dan yang terakhir ada kesalahan akumulasi pajak atas laba. Adapun menurut Nuhu 2014, kebijakan dividen yaitu dipengaruhi oleh 8 faktor, yaitu profitability, investment opportunity set, action, leverage, frame size, board independent, dan audit tipe. Baik, materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dividen.
Jenis-jenis dividen yang pertama yaitu ada dividen cash atau cash dividend. Pengertian dividen cash adalah suatu dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk cash. Biasanya, jika perusahaan memiliki arus kas yang baik dan memadai, maka perusahaan akan membagikan dividen berbentuk kas atau tunai. Dividen jenis ini merupakan yang paling umum digunakan oleh perusahaan dan termasuk jenis pembayaran yang paling disukai oleh investor atau pemegang saham. Yang kedua yaitu ada dividen saham atau stock dividend. Pengertian dividen saham adalah suatu dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk lembaran saham. Hal inilah yang bisa membuat jumlah saham beredar perusahaan mengalami peningkatan. Proses pembayaran dividen saham tidak akan berdampak pada posisi likuiditas perusahaan karena dividen saham tidak termasuk ke dalam bagian arus kas perusahaan. Yang ketiga yaitu ada dividen barang atau property dividend. Pengertian dividen barang adalah suatu dividen yang diberikan dalam bentuk barang atau selain dari aktiva kas. Dividen barang dapat berupa surat berharga dari perusahaan lain yang menjadi hak perusahaan. Bisa berupa produk dagang dan jenis aktiva lainnya. Dalam pembagian dividen properti, perusahaan harus memastikan bahwa barang tersebut dapat dibagikan secara merata dan proporsional serta juga tidak boleh mengganggu kondisi operasional perusahaan. Yang keempat yaitu ada dividen utang atau scrip. Pengertian dividen utang adalah dividen yang dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk utang, biasanya berupa skrip perjanjian hitam di atas putih. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memiliki saldo yang memadai untuk membayarkan dividen dalam bentuk kas. Dividen scrip ini biasanya memiliki jangka waktu dan perusahaan mesti melunasi selama periode yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, perusahaan memiliki utang atau kewajiban yang belum dibayar kepada pemegang saham. Yang kelima yaitu ada dividen likuidasi. Pengertian dividen likuidasi adalah dividen yang berbentuk pengambilan modal saham. Ini akan membuat kepemilikan modal perusahaan berkurang. Pembagian dividen ini harus mencantumkan informasi yang jelas, terutama mengenai jumlah pengambilan modal beserta keuntungan kepada pemegang saham, sehingga dapat ditaksir secara jelas dan pasti. Baik, yang selanjutnya yaitu ada perbandingan antara dividen dan pembelian kembali. Dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada para pemegang adalah tujuan utama suatu bisnis. Dividen saham diberikan oleh perusahaan yang tidak memadai untuk membayar dividen dalam bentuk kas ataupun ketika perusahaan mengharapkan sahamnya di pasar menjadi lebih liquid dengan mengurangi harga per lembarnya. Saat perusahaan memberikan dividen saham, nilai laba ditahan menurun, sedangkan
nilai saham biasa dan paid in capital dari saham biasa meningkat dengan jumlah total yang sama. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya dividen saham tidak memberikan perubahan ataupun atas kesejahteraan pemegang sahamnya. Dividen saham meningkatkan jumlah lembar saham yang dimiliki. Tetapi proporsi perusahaan yang dimiliki setiap pemegang saham tetap sama. Artinya, apabila seorang pemegang saham memiliki 2% saham perusahaan sebelum dividen saham, maka pemegang saham tersebut juga tetap akan memiliki 2% setelah adanya dividen saham. Sedangkan pembelian kembali saham adalah transaksi di mana perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri dari pasar. Perusahaan mungkin membeli kembali sahamnya karena manajemen menganggap nilai sahamnya berada di bawah harga pasaran. Perusahaan membeli saham langsung dari pasar ataupun menawarkan kepada pemegang sahamnya opsi untuk mendenderkan sahamnya langsung ke perusahaan dengan harga tetap. Pembelian kembali saham mengurangi jumlah saham yang beredar yang meningkatkan pemerintah untuk saham dan harga. Pembelian saham treasury oleh perusahaan merupakan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang sahamnya selain pembayaran dividen cash. Jadi, setelah perusahaan membeli saham treasury, maka jumlah lembar saham yang beredar akan berkurang. Bila laba bersih perusahaan diasumsikan tetap, hal ini selanjutnya akan meningkatkan jumlah laba bersih per saham. Pajak terhadap kebijakan dividen pajak dan harga saham. Harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor. Body, Ken, dan Marcus pada tahun 2009 mengelompokkan faktor tersebut menjadi faktor lingkungan makro, faktor industri, dan faktor perusahaan. Pajak yang mengelompokkan tersebut masuk kategori faktor lingkungan makro sub bidang ekonomi. Pengaruh pajak terhadap harga saham pada umumnya dikaitkan dengan variabel yang lain. Modigliani dan Miller pada tahun 1958 misalnya mengaitkan pajak dengan keputusan struktur modal. Dalam pasar modal yang tidak ada pajak, keputusan struktur modal tidak berpengaruh terhadap harga saham. Namun dalam modal mereka berikutnya, ketika pajak perseorangan dimasukkan, putusan tersebut struktur modal menjadi relevan dan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Argumentasinya adalah karena biaya modal yang berasal dari hutang berupa bunga diakui sebagai biaya sehingga dapat digunakan untuk mengurangi pajak, sehingga sementara biasa modal yang berasal dari ekuitas berupa dividen tidak diakui sebagai biaya sehingga tidak dapat digunakan untuk mengurangi pajak. Karena perbedaan perlakuan ini, maka perusahaan yang memiliki hutang lebih banyak akan menghemat pajak lebih banyak sehingga nilainya lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak berhutang atau yang sedikit hutangnya. Pengaruh pajak terhadap harga saham juga dikaitkan dengan kebijakan dividen. Harga saham yang semakin naik kelemahannya. Apabila dividen yang dibayarkan tinggi, investor akan ditekankan pajak yang tinggi juga. Teori ini ditentang oleh Modigliani dan Miller yang merupakan pencetus teori tidak relevan. Mereka mengklaim telah melakukan studi bahwa pemegang saham tidak peduli apakah return yang didapatkan berupa dividen saat ini atau mendapatkan capital gain di masa depan.
Mereka juga menambahkan pada akhirnya pemegang saham akan kembali menggunakan dividen yang diterima dengan investasikan kembali pada perusahaan yang sama. Kenaikan dividen tidak bisa mereduksi risiko perusahaan karena akan ada kemungkinan pendanaan perusahaan yang nanti dipenuhi dengan pengeluaran saham baru. Maka pembayaran dividen hanya akan memindahkan atau membagi risiko dari pemegang saham yang lama kepada pemegang saham yang baru. Ada 3 pandangan terkait apakah kebijakan dividen akan meningkatkan nilai perusahaan. Pandangan pertama mengatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang membayar dividen lebih besar akan memiliki nilai yang juga lebih besar. Pandangan ini didukung oleh fakta bahwa jika perusahaan mengumumkan kenaikan dividen, maka investor merespon sehingga harga saham meningkat. Dividen dianggap sebagai sinyal yang terpercaya mengenai kinerja dan prospek perusahaan. Hanya perusahaan yang benar-benar berkinerja dan berprospek bagus yang dapat membayar dividen tinggi dalam jangka panjang. Pandangan kedua menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan adalah besarnya laba, bukan bagaimana cara laba tersebut dibagi. Pandangan ketiga mengatakan bahwa besar dividen justru berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Mengapa? Karena perusahaan sebaiknya membayar dividen yang lebih kecil dan lebih baik labanya sebagian besar ditahan untuk diinvestasikan kembali di perusahaan. Salah satu alasan dari pandangan ketiga ini adalah faktor pajak. Tarif pajak atas penerimaan dividen pada umumnya lebih tinggi daripada pajak atas capital gain. Sehingga investor yang menerima pembayaran dividen akan mengurangi dibandingkan jika laba tersebut ditahan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami haturkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.